Ada berbagai macam jenis merger, misalnya ada horizontal merger, vertical merger, konglomerat merger, atau ada konglomerasi gitu ya. Intinya ada banyak jenis merger, tetapi salah satu merger yang kita akan bahas hari ini itu adalah horizontal merger. Apa yang membedakan horizontal merger dengan merger lainnya? Saya tidak akan menjelaskan jenis merger lainnya, tetapi yang jelas horizontal merger itu berarti ketika ada perusahaan yang memutuskan untuk melakukan merger dengan tujuan untuk melakukan maksimisasi profit. Ketika saya bilang tujuan perusahaan melakukan maksimisasi profit, pada dasarnya bukan berarti kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak mendapatkan profit maksimum. Contohnya seperti ini. Monopoli itu bisa melakukan diskriminasi harga atau tidak melakukan diskriminasi harga sama sekali. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika monopoli tidak melakukan diskriminasi harga, berarti dia tidak mencapai profit maksimum? Jawabannya, tidak. Dia tetap mencapai profit maksimum, tetapi di level yang berbeda dengan ketika monopoli menerapkan diskriminasi harga. Tentu, strategi yang dipilih itu akan strategi yang menguntungkan, atau misalnya dalam konteks profit maksimum, eh, maka kita melihat mana profit yang lebih besar, ya seperti itu. Dan kita bisa lihat misalnya kalau pasar monopoli, ketika mereka memutuskan untuk melakukan diskriminasi harga, mereka akan mendapatkan profit yang lebih tinggi ketimbang mereka tidak melakukan diskriminasi harga. Apalagi jika diskriminasi harganya secara sempurna atau first degree price discrimination. Nah, begitu pula untuk merger ya. Kenapa perusahaan memutuskan untuk merger? Nah, kita tahu ya, misalnya gampangnya misalnya ada 10 perusahaan yang industrinya ini sama ya, taruhlah industri baja misalnya. Eh, kita harus mengkaitkan chapter ini dengan materi market concentration ya. Misalnya ada 10 perusahaan, taruhlah dalam 10 perusahaan ini ada 5 perusahaan yang memutuskan untuk merger atau mereka itu bergabung. Ya, apa yang terjadi pada market concentration? Ketika pasar itu pemainnya lebih sedikit dan lebih terkonsentrasi, maka kita bisa lihat bahwa nilai HHI index itu akan meningkat. Dan kita tahu nilai HHI index yang paling besar itu adalah sebesar 10.000. Atau jika pasar itu hanya terdiri dari satu pemain, yaitu pure monopoly. Seperti itu. Tapi kita bisa melakukan simulasi apabila jumlah perusahaan itu lebih sedikit atau lebih terkonsentrasi, maka nilai HHI index-nya itu akan semakin besar. Contohnya, ada 10 perusahaan yang sama persis market share-nya. Berarti 100% dibagi 10 itu adalah 10% kan. Nah, berarti cara mencari nilai HHI index ketika ada 10 perusahaan masing-masing 10% adalah 10 dikali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 1000. Coba bayangkan jika seandainya ada satu perusahaan saja yang dia itu merger. Berarti jadi 8 dikali 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Paham ya? Karena 8 perusahaannya tetap tidak merger, ada 2 perusahaan yang merger. Dan kalau di merger ceritanya jadi 20%. Maka kita bisa lihat 8 dikali 10 kuadrat adalah 800. 800 ditambah 20 kuadrat itu 1200. Dan kita bisa melihat bahwa merger yang menyebabkan market itu lebih terkonsentrasi akan menyebabkan nilai HI index itu akan meningkat. Bagaimana dengan concentration ratio? Ada kasus tertentu konsentrasi rasionya akan meningkat di level N tertentu, atau ada juga yang dia tidak berubah sama sekali. Oke. Nah, dan kita tahu bahwa ada kaitan antara konsentrasi pasar dengan profit yang akan diraih oleh sebuah perusahaan, yaitu profit mereka akan lebih besar karena jumlah pemain lebih kecil, mereka punya kekuatan untuk menentukan harga lebih besar. Tapi pada kenyataannya merger itu tidak selalu menguntungkan. Oke, ada kasus di mana merger itu menjadi tidak menguntungkan. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar seperti apa sih merger yang menguntungkan. Dan ini ada sebuah statistik ya, bukan statistik ya, lebih tepatnya sebuah perhitungan matematis yang mencoba untuk mencari ya, kalau perusahaannya itu terdiri dari berapa jumlah pemain, berapa banyak perusahaan yang harus merger atau minimal ya, supaya merger itu bisa menjadi profitable. Oke. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah rumusnya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja N itu jumlah pemainnya. Lalu nanti A itu akan nilainya antara 0 sampai 1 yang menunjukkan persentase. Dan simulasinya adalah jumlah pemain paling kecil itu ada 5. Ya. Ternyata kalau pemainnya 5, yang wajib merger itu ada 4.
Jadi bayangkan ada 5 perusahaan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus merger. Jadi satu perusahaan sendiri. Ini jadi perusahaan kedua. Atau dia tidak melakukan merger. Nah, kalau ini terjadi, baru nih masing-masing perusahaan di sini akan lebih untung daripada satu perusahaan yang tidak melakukan merger. Seperti itu gambarannya. Tapi seiring dengan peningkatan jumlah pemain, persentasenya itu juga harus meningkat. Persentase yang melakukan merger. Tetapi memang biasanya panduannya itu, patokannya, at least 80% dari pemain di pasar itu melakukan merger. Tapi pada kenyataannya kalau jumlah pemain meningkat, itu sebenarnya nggak 80%, dia harus meningkat, bahkan bisa 90-an%, seperti itu. Oke? Jadi itu aja penjelasannya secara singkat. Terima kasih atas perhatiannya.